Selamat pagi adik-adik semua. Ibu akan menjelaskan contoh soal penyelesaian dari proses Markov atau rantai Markov atau Markov chain. Ya. Nah, kita perhatikan dari soal-soal yang sudah Ibu berikan, contoh dan penyelesaiannya yang sudah adik-adik bisa download ini materinya. Jadi Ibu ingin menjelaskan agar lebih mudah dipahami. Kita mulai saja untuk slideshow dulu ya. Nah, perhatikan apabila ini diberikan penjelasan bahwa suatu proses Markov X0, X1, X2, dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan kumpulan variabel random yang merupakan proses stokastik, khususnya termasuk dalam proses Markov. Jadi kalau dinyatakan bahwa ini adalah proses Markov, maka adik harus ingat sifat-sifat dari proses Markov itu sendiri. Nah, di sini diberikan ya proses Markov dengan matriks peluang transisi satu langkah ya, matriks peluang transisi satu langkah, di mana di sini diperhatikan berarti apa? State space-nya itu adalah atau keadaan atau ruang keadaannya disimbolkan dengan 0, 1, dan 2. Ya. Dengan kita lihat di sini elemen-elemen dari matriks ya peluang transisinya yang merupakan nilai-nilai dari peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat dari kondisi awal ya di sini menuju kondisi berikutnya seperti ini ya. Nah, kita lihat, kita perhatikan bahwa ini sudah benar merupakan matriks peluang transisi dari proses Markov ya. Nah, kemudian ditanyakan tentukan peluang untuk A, peluang X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0. Kemudian yang B, peluang bersyarat X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0. Nah, kemudian yang C, jika diketahui bahwa proses berawal dari X0 sama dengan 0, tentukan peluang X2 sama dengan 0 dan peluang X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan penyelesaiannya. Ya. Perhatikan yang pertama, yang nomor A, peluang X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 0 dengan syarat X0 sama dengan 0. Nah, itu dapat kita nyatakan dalam formula dari peluang bersyarat. Untuk peluang X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, dan X0 sama dibagi peluang sama dengan 0. Jadi konsep peluang bersyarat itu adalah peluang irisan dibagi peluang syaratnya. Nah, karena sudah dinyatakan bahwa ini adalah proses Markov, jadi kita bisa nyatakan ya peluang ya peluang irisan dari ketiga-tiganya sama dengan peluang bersyarat ya dari X2 sama dengan 1 dengan syarat. Nah, syaratnya ini ada dua variabel sebagai syaratnya, yaitu X1 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 0. Nah, ingat untuk konsep peluang irisan sama dengan peluang bersyarat dikali peluang syaratnya. Karena di sini kita nyatakan dalam bentuk peluang bersyarat dengan syaratnya adalah dua variabel, maka ya peluang irisan ketiga-tiganya adalah peluang ya X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0 dikali peluang X1 sama dengan 1 irisan atau dan X0 sama dengan 0. Nah, ini dibaginya tetap ditulis kembali ya. Nah, ini akan sama dengan ya. Perhatikan karena ini adalah proses Markov, maka peluang bersyarat yang pertama ini, peluang bersyarat X2 dengan syarat X1 dan X0
Ingat bahwa peluang X2, karena ini proses Markov, hanya dipengaruhi oleh X1. Jadi X0 kita bisa abaikan, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk peluang X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian peluang irisan yang di belakang ini, kembali kita nyatakan dalam bentuk peluang bersyarat kali peluang syaratnya. Seperti itu ya. Jadi peluang X1 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 0 kita nyatakan dalam bentuk peluang X1 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0 kali peluang X0 sama dengan 0. Dibagi, ini tetap ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini karena kita bisa sederhanakan. Peluang X0 sama dengan 0 dibagi peluang X0 sama dengan 0. Ini hilang, tinggal peluang bersyarat. Jadi X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 1 kali peluang X1 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0. Nah, ini kita sering nyatakan dalam bentuk, nah, kita atau Ibu tulis dari yang belakang dulu ya. Ya, dari yang belakang sebenarnya boleh juga. Kalau seperti ini ya, P11 kali P01, atau Ibu biasa tulis melihatnya dari belakang, jadi P01 kali P11, seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa Ibu tulis seperti ini? Karena biar mudah ya. Jadi awalnya dari mana? Dari X0 sama dengan 0. Jadi kita lihat nilai state-nya adalah 0. Satu langkah berikutnya menuju 1, dilanjutkan satu langkah berikut lagi menuju 1. Jadi P01 dilanjutkan P11. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat tadi dari matriks peluang transisinya, ya. Dari matriks peluang transisinya kita lihat bahwa ini P01 nilainya adalah, coba kita lihat P01 dan P11. Nah, dari peluang transisi ini, P01 nilainya 0,5 dan P11 nilainya 0. Sehingga hasilnya adalah 0,5 kali 0 sama dengan 0. Ya, demikian. Nah, demikian selanjutnya untuk peluang yang nomor B. Peluang X3 sama dengan 1. X2 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0. Nah, di sini adik perhatikan ya, kalau kita lihat dari variabelnya ya, dari X0 menuju dari X0 sama dengan 0 dalam 2 langkah menuju X2 sama dengan 1, kemudian satu langkah berikutnya menuju X3 sama dengan 1. Nah, di sini artinya apa? Jadi dari X0 itu bergeraknya 2 langkah menuju X2 sama dengan 1. Nah, ini artinya Pak bahwa dari X0 menuju X1 itu bisa dilakukan dengan semua state yang ada di X1. Jadi kita bisa nyatakan bentuk ini dalam bentuk peluang bersama atau peluang irisan. Ini peluang X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, kemudian X1 sama dengan bintang. Nah, bintang ini artinya semua kondisi state atau semua nilai state ya, atau semua kondisi gitu ya. Jadi karena state kita 0, 1, 2, jadi bintang ini bisa itu artinya bisa diisi 0, 1 dan 2 atau diisi ketiga-tiganya ya. Nah, ini kalau kita uraikan, jadi dengan mensubstitusi bintang ini dengan state-state sesuai dengan ruang state-nya. Nah, berarti kita lihat di sini. Ini kan dibagi syaratnya Ibu tidak bacakan ya. Jadi kita uraikan untuk X1 pada semua state ya. Jadi di sini X1 sama dengan state 0, di sini kita substitusi ditambah. Di sini X1 sama dengan 1 ditambah, di sini X1 sama dengan 2. Bagi dengan syaratnya. Nah, sekarang kita uraikan ini peluang irisan 4 variabel ya dari X0 sampai X1. Nah, penguraian, bentuk penguraian bisa dilihat ya kembali ya, bentuk penguraian seperti uraian yang nomor A ya, seperti uraian yang nomor A secara panjang, cuma di sini Ibu tulis secara singkat ya.
Ibu tulisnya dipersingkat ya. Nanti kalau adik belajar coba diuraikan seperti yang di awal tadi ya, peluang irisan untuk tiga-tiganya sama dengan peluang suatu variabel dengan syarat dua variabel kali peluang irisan dua variabel. Selanjutnya yang peluang irisan dua variabel dijadikan bentuk peluang bersyarat ya dengan kali syaratnya. Nah, di sini karena kita bekerja dengan 4 variabel, maka peluang irisan keempat-empatnya itu akan sama dengan peluang bersyarat X3. Ibu bacakan saja, cuma tidak dituliskan di sini. Peluang X3 dengan syarat X2 ya sampai X0, jadi dengan 3 syarat kali peluang irisan ketiga variabelnya, jadi X2, X1, X0. Kemudian berikutnya dibagi dengan peluang syaratnya. Ini masih peluang, kita menghitung peluang irisannya ya. Sehingga Ibu ulangi lagi, jadi Ibu bacakan peluang irisan keempat variabel ini sama dengan peluang X3 sama dengan 1 dengan syarat. X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X0 sama dengan 0, dikali peluang irisan X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 0, dan X0 sama dengan 0. Demikian. Nah, kemudian, karena ini proses stokastik, peluang bersyarat X3 dengan syarat ketiga variabelnya, itu artinya akan sama dengan peluang X3 sama dengan 1 dengan syarat X2 sama dengan 1. Nah, kemudian peluang irisan ketiga variabel itu kita nyatakan seperti yang nomor A tadi ya. Jadi peluang X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 0 dikali peluang irisan kedua variabel, yaitu peluang X1 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya sama yang peluang X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 dan X0 itu kita nyatakan sebagai peluang X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0. Ya. Nah, itu jadi berantai caranya. Jadi kalau adik di awal-awal belajar jadi tulis secara detail terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu sudah dipahami, jadi bisa dipotong langkah-langkah penulisan secara detailnya. Nah, seperti di sini, ya, jadi Ibu tuliskan, jadi peluang irisan keempat variabel ini sama dengan peluang bersyarat. X3 sama dengan 1 dengan syarat X2 sama dengan 1, kali peluang X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0, kali peluang X1 sama dengan 0 dengan syarat X0 sama dengan 0, dikali peluang X0 sama dengan 0. Jadi ini peluang irisan keempat variabel. Karena ini adalah proses stokastik, bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita nyatakan, jadi Ibu nulisnya untuk peluang bersyarat, Ibu nulisnya dari belakang, ya, untuk melihat bahwa state-nya diawali dari state apa. Nah, karena kita awali di sini dari X0 sama dengan 0, jadi Ibu tulis dari belakang di sini ya, P00, kemudian dilanjutkan dengan P01, ya, kemudian dilanjutkan artinya dikalikan ya, dikali P11. Nah, ini state awalnya adalah peluang X0 sama dengan 0. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini akan terlihat ya di sini. Ada dari X0 menuju X3 itu ada 3 langkah ya. X0 menuju X3 ada 3 langkah. Dengan X0 awalnya dari 0 menuju X3, dalam 3 langkah berikutnya itu menuju 1 ya. Kalau ditulis detail seperti ini berarti state-nya sudah tertentu ya, sudah tertentu. Ya, dengan memasukkan nilai-nilai dari peluang transisi karena peluang P11-nya sama dengan 0, maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini untuk suku yang pertama ya, dengan mensubstitusi X1-nya sama dengan 0. Maka untuk X1 sama dengan 1 dicari dengan cara yang sama ya. Dicari dengan cara yang sama di sini, maka Ibu langsung saja di sini. Ya. Nah,
Tinggal apa yang berubah hanya X1 sama dengan 1. Ya. X0-nya tetap, X2-nya tetap, X3-nya tetap. Berarti Ibu langsung saja ke sini. Jadi peluang irisan keempat ini berawal dari X0 sama dengan 0, kemudian X1-nya 1, itu sama dengan P01 kali P11 kali P11 dikali ini. Ya. Nah, kenapa selalu Px0 sama dengan 0? Karena dari soal sudah dinyatakan bahwa ini ya X0-nya sama dengan 0. Nah, karena P11-nya 0, jadi hasilnya 0 juga. Dan yang terakhir, kita substitusi untuk X1 sama dengan 2. Ya. Dengan cara yang sama, cuma di sini X1-nya sama dengan 2, sehingga menjadi P02 kali P21 kali P11. Dan kali Px0 sama dengan 0. Nah, karena P11 sama dengan 0, jadi hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga secara keseluruhan kita masukkan tadi ya. Nah, ini dari soal awalnya X1-nya diloncati di sini artinya untuk semua kondisi X1 kita peroleh. Nah, ketiga suku tadi ya, ini Ibu tuliskan ulang karena semuanya tadi hasilnya 0, jadi 0 dibagi peluang X0 sama dengan 0 ya hasilnya akan sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Nah, itu. Selanjutnya untuk soal ya yang B ya nanti yang soal B maka adik ya di sini Ibu mungkin terlewati di sini untuk yang ya tadi yang nomor B ya sorry tadi yang nomor B. Sekarang untuk yang nomor C itu ditanyakan peluang X2 sama dengan 0. Ya, peluang X2 sama dengan 0. Coba dilihat soalnya lanjut. Nah, ini diketahui jika proses berawal dari X0 sama dengan 0. Tentukan peluang X2 sama dengan 0 dan peluang X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0. Nah, karena ada informasi bahwa proses berawal dari X0 sama dengan 0, nah kalimat itu menyiratkan bahwa peluang X0 sama dengan 0 itu bernilai 1. Sedangkan peluang X0 sama dengan 1 dan peluang X0 sama dengan 2 itu nilainya akan sama dengan 0. Ya. Nah, ini. Nah, di sini Ibu selesaikan ya dengan tidak menguraikan secara aljabar seperti yang tadi ya. Coba yang kita selesaikan dengan mencari terlebih dahulu matrik transisi 2 langkah ya. Nah, matrik transisi 2 langkah di sini ya tinggal mengalihkan matrik transisi 1 langkah dikali matrik transisi 1 langkah sehingga diperoleh. Nah, ini adalah matrik transisi 2 langkahnya. Nah, sehingga peluang X2 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya akan sama dengan peluang X2 sama dengan 0 ya pada semua kondisi X1 dan X0. Nah, tetapi ya karena tadi sudah diketahui bahwa jadi kejadian berawal dari X0 sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi kita cukup memperhatikan peluang atau kejadian pada X0 sama dengan 0. Sehingga peluang X2 sama dengan 0 ini akan sama dengan ya karena kita sudah mencari matrik transisi 2 langkahnya gitu, akan sama dengan P0 ya P kuadrat 00 artinya ya kejadian. Jadi peluang kejadian berawal dari 0 dalam 2 langkah menuju 0 ya. Dikali dengan peluang X0 sama dengan 0. Nah, peluang X0 sama dengan 0 ini kita tulis sebagai P0. Nah, walaupun di sini Ibu tuliskan juga ya peluang kalau
diawali dari X0 sama dengan 1. Ya, jadi P kuadrat. Ya, jadi diawali dari X0 sama dengan 1 dalam 2 langkah menuju 0 kali P1. Demikian juga ya peluang ya transisi 2 langkah kejadian diawali dari X0 sama dengan 2 ya menuju ya dalam 2 langkah menuju 0 kali P2. Nah, P1 dan P2-nya ini bernilai 0 ya. P1 dan P2 bernilai 0 karena sudah diketahui bahwa kejadian berawal dari X0 sama dengan 0, jadi P0-nya yang bernilai 1, P1 dan P2 kecil ini bernilai 0 ya, sehingga tinggal dimasukkan karena kita sudah mencari matrik transisi 2 langkah. Jadi kita lihat matrik transisi 2 langkah 0, 0. Jadi nilainya 0,5. Jadi 0,5 kali 1. Jadi hasilnya 0,5. Sekian. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya tadi ditanyakan peluang X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0. Nah, ini artinya berlaku untuk semua kondisi X0. Ya, jadi kalau dituliskan secara lengkap dulu seperti ini ya. Nah, tapi diingat kembali ya. Jadi Ibu di sini menguraikan ketiga suku ini ya. Ketiga suku ini jadi P00, P00. Jadi ini secara aljabar ya, menguraikan dengan menggunakan matrik transisi satu langkah. Nah, di sini ya, jadi kita lihat peluang di sini melibatkan X0 sama dengan 0, X0 sama dengan 1, dan X0 sama dengan 2. Cuma diingat bahwa P1 dan P2 kecil ini bernilai 0 ya. Sehingga ini akan sama dengan ya P00 kali P00 kali 1 ya. 1 itu adalah P kecil 0 artinya peluang X0 sama dengan 0 ya. Sini. Jadi hasilnya itu akan sama dengan 0,5 kali 0,5 kali 1. Jadi sama dengan 0,025. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini soal-soal latihannya sudah ada pembahasannya ya. Jadi di sini ingin Ibu tekankan ya, kalau diberikan. Jadi perhatikan, suatu rantai Markov berarti yang diberikan ini adalah matrik transisi dari proses Markov. Seperti itu. Jadi sifat-sifat dari proses Markov itu akan terpenuhi di sini ya. Seperti itu. Nah, di sini matrik transisinya diberikan jadi state ya, state space-nya juga ya S-nya 0, 1, 2 seperti ini ya. Nah, kalau ditanyakan tentukan matrik transisi 2 langkah, artinya kita diminta mencari matrik ya P 2 langkahnya, matrik transisi 2 langkah atau P kuadrat. Nah, kemudian hitung peluang bersyarat X3 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0. Kemudian peluang X3 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 0. Nah, dari indeks-indeks pada variabelnya ini adik perhatikan. Ya, ini menunjukkan berapa langkah ya. Peluang. Nah, dari Ibu baca di sini dari X1 sama dengan 0 menuju X3 sama dengan 1. Berarti ini apa? Ini melibatkan matrik transisi 2 langkah. Kondisi awalnya 0, kondisi akhirnya 1. Jadi P kuadrat 0, 1. Jadi itu yang ditanyakan di sini. Nah, yang nomor C ini coba diperhatikan indeks dari X-nya. Jadi X0 menuju X3. Ya, X0 menuju X3 artinya apa? Ini melibatkan apa yang ditanyakan adalah nilai atau elemen matrik transisi 3 langkah. Ya, dari kondisi awal 0 dalam 3 langkah berikutnya menuju 1. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat ini sudah ada penyelesaiannya. Sudah ada penyelesaiannya. Jadi adik perhatikan di sini. Nah, diminta tadi matrik transisi 2 langkah ya, tinggal dikalikan ya P kuadrat sama dengan P kali P. Nah, selanjutnya ya ini hasilnya. Jadi adik bisa cek ini jadi jumlah dalam setiap barisnya harus sama dengan 1. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, peluang X3 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mencari matrik peluang transisi 2 langkahnya, maka
Nah, pertanyaan ini akan bisa kita terjemahkan dalam bentuk ya, P kuadrat dari kondisi awal 0 menuju 1. Jadi P kuadrat 0, 1. Jadi kita lihat di sini, dari 0 menuju 1, jadi itu nilainya adalah yang ini, 0,13. Atau, nah ini, untuk belajar ya adik-adik, kalau kita selesaikan secara aljabar, itu ya secara aljabar, maka ini akan sama dengan ya ini kondisi yang dilewati adalah kondisi X2, artinya berlaku untuk semua kondisi atau step X2. Nah, seperti ini kita bisa uraikan ya, peluang X3 sama dengan 1, X2 sama dengan bintang, X1 sama dengan 0 dibagi peluang X1 sama dengan 0. Nah, ini cara yang tadi ya, terurai seperti cara yang tadi, yang soal yang contoh soal yang sebelumnya. Nah, sehingga ya ini kalau diuraikan ya diuraikan akan seperti ini. Ibu tidak bacakan lagi. Peluang X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ya ini P00 ya. Kemudian X2-nya juga 0, jadi kemudian X3-nya 1 ya. P00 ya. P01, nah kali peluang X1 sama dengan 0. Nah, kenapa berhenti sampai sini? Karena yang kita cari ada dibagi nanti peluang X1 sama dengan 0. Jadi cukup sampai di sini saja dulu. Ya. Nah, untuk yang kedua, pada saat X2-nya sama dengan 1 juga dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Jadi Ibu bacakan yang terakhir saja, berawal dari X1 sama dengan 0. Jadi P01 dilanjutkan P11 kali peluang X1 sama dengan 0. Jadi, nah ditulis dalam bentuk peluang X1 sama dengan 0. Demikian juga pada kondisi X2 sama dengan 2, maka di sini adalah P02 kali P21 kali peluang X1 sama dengan 0. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk peluang X1 sama dengan 0 seperti ini. Nah, sehingga jumlah seluruhnya itu adalah 0,13 peluang X1 sama dengan 0. Nah, sehingga peluang bersyarat ini akan sama dengan kalau diselesaikan dengan cara aljabar, hasilnya akan sama dengan ini ya. Nah, ini ya sama, hasilnya sama ya. Cuma adik bisa bandingkan ya, kalau kita menggunakan matrik transisi 2 langkah dibandingkan dengan menggunakan cara aljabar, jauh lebih efisien dan lebih singkat pengerjaannya dengan menggunakan matrik transisi 2 langkah. Cuma ya di awal, jadi kita langkah awal yang lebihnya adalah mencari matrik transisi 2 langkahnya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya, ini kalau kita lihat, ini 3 langkah. Jadi bisa adik gunakan ya secara aljabar dengan melibatkan matrik transisi 1 langkah dan matrik transisi 2 langkah, atau dicari matrik transisi 3 langkahnya. Nah, Ibu di sini dengan mencari matrik transisi 3 langkah. Cuma tidak semuanya dihitung nilainya, yang diperlukan saja sebenarnya ini berawal dari 0 dalam 3 langkah menuju 1. Ya, berarti yang dipentingkan adalah matrik transisi 3 langkah 01 ya, 01. Jadi masih pengalian dari matrik transisi 2 langkah pada baris pertama dengan matrik transisi 1 langkah kolom kedua ya, kolom kedua ini. Jadi akan sama dengan 0,47 kali 0,2 ditambah 0,13 kali 0,2 ditambah 0,4 kali 0,1. Nah, hasilnya itu adalah ini 0,160. Nah, kenapa Ibu cari yang duanya ini? Untuk sebagai kontrol, benar nggak perhitungannya? Jadi ini jumlahnya juga harus sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, soal-soal yang lainnya, ya, soal-soal yang lainnya, adik bisa ya pelajari ya. Ini sudah Ibu selesaikan ya, tinggal adik pelajari, pahami gitu ya penyelesaiannya. Jadi untuk ini
Ibu cukup sangat cukup juga karena ada kegiatan lain dalam ya. Pada hari ini juga Ibu ada workshop tentang penulisan proposal penelitian untuk tingkat ya dikti seperti itu. Jadi Ibu cukupkan dulu, semoga bermanfaat.